dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Terimalah salam dharma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Revito Jaya. Pada hari ini saya akan membagikan dharma dengan judul Untuk Apa Kekayaan Itu. Pada suatu hari di suatu kampung terdapat satu rumah yang terbakar. Pemilik rumah tersebut adalah orang yang sangat kaya raya. Walaupun kaya, tetapi ia tidak mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Bahkan untuk dirinya sendiri ia sangat kikir. Saat kejadian kebakaran itu terjadi, pemilik rumah tersebut hanya mementingkan harta kekayaannya untuk diselamatkan. Bahkan ia tidak mempedulikan dirinya sendiri, padahal apa yang dilakukan sangat membahayakan dirinya sendiri karena api semakin membesar. Ia tidak peduli terhadap teriakan-teriakan warga di sana. Teriakan-teriakan warga di sana hanya dianggap angin lalu baginya. Ia tetap mengumpulkan harta-harta kekayaannya tersebut yang sudah menjadi miliknya, karena ia selalu berpikir apabila kekayaan-kekayaannya tersebut terbakar, maka ia tidak akan mempunyai apa-apa lagi. Karena kecerobohannya orang tersebut, akhirnya ia harus mati terbakar bersama kekayaan-kekayaannya tersebut. Orang itu mati sia-sia karena hanya mempertahankan kekayaan-kekayaannya tersebut. Hal ini tidak akan terjadi apabila ia mengerti arti pemahaman dari kekayaan dia sendiri itu. Tindakan tersebut tentunya adalah tindakan yang tidak bijak. Walaupun begitu, banyak sekali orang-orang yang terjebak dengan tindakan seperti itu. Materi dianggap sebagai hal yang paling tinggi. Materi dianggap sebagai satu-satunya kebahagiaan yang terdapat di dalam dunia ini. Mereka tidak menyadari bahwa materi hanyalah sarana untuk menunjang kehidupan dan untuk memperbaiki kualitas hidup. Kepuasan adalah kekayaan yang paling tinggi, ucap Buddha. Semua orang sulit sekali mempunyai rasa puas. Segala sesuatu yang telah didapatkan tidak pernah disyukuri. Kepuasan sulit sekali muncul dalam diri seseorang. Yang selalu muncul adalah ketidakpuasan. Padahal ketidakpuasan adalah sesuatu hal yang dapat membuat seseorang jauh dari kebahagiaan. Inilah yang dinamakan dengan kebodohan. Kebodohan ketamakan membutakan banyak orang sehingga menganggap kekayaan jauh lebih penting dibandingkan dengan kekayaan mental. Mengapa bisa seperti itu? Budaya materialistis melanda kehidupan ini. Materi menjadi ukuran kehidupan. Materi itu boleh dicari dan dimiliki, hanya saja harus diimbangi dengan pengertian yang benar. Jangan melekati materi karena hanya akan menjerumuskan diri sendiri. Selalu ingatlah bahwa materi bukanlah hanya satu-satunya kebahagiaan dalam hidup ini. Materi hanyalah salah satu dari berbagai kebahagiaan dalam hidup ini. Ia bersifat semu dan dapat berubah setiap saat. Kekayaan akan membuat seseorang merasa bahagia. Pernyataan itu memang tidak dapat dipungkiri. Kekayaan akan membuat orang bahagia apabila digunakan secara benar, namun akan terjadi sebaliknya apabila kekayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jika kekayaan tersebut tidak digunakan secara benar, maka akan membuat orang tersebut menjadi merosot. Sang Buddha memberikan cara bagaimana untuk mengumpulkan kekayaan. Di samping mengajarkan untuk mengumpulkan kekayaan, Sang Buddha juga mengajarkan kita bagaimana menjaga kekayaan dan bagaimana agar kekayaan tersebut dapat membawa kebahagiaan bagi pemiliknya. Dharma tidak anti kekayaan, hanya saja Dharma merupakan dasar untuk mengumpulkan kekayaan dan bagaimana menggunakan kekayaan dengan benar. Kekayaan yang kita miliki seharusnya digunakan secara baik dan benar. Sang Buddha telah mengajarkan bagaimana cara kita untuk mempergunakan kekayaan kita dengan benar. Di samping untuk kepentingan diri sendiri, kekayaan kita juga seharusnya digunakan untuk kepentingan orang lain atau bahkan semua makhluk. Dengan demikian, bukan hanya kita saja yang dapat merasakan kebahagiaan dari materi tersebut, tetapi orang lain atau bahkan semua makhluk dapat merasakan kebahagiaan yang kita rasakan juga. Sang Buddha telah memberikan cara bagaimana mengatur kekayaan yang telah diperoleh tersebut. Cara untuk mengatur kekayaan tersebut terdapat dalam Sigalovada Sutta sebagai berikut. Ekana boge bunjaya diwika mampayo jaye catutanca idapeya apada subhavisati, yang berarti satu bagian untuk dinikmati, dua bagian untuk ditanamkan dalam modalnya, bagian keempat untuk disimpan untuk menghadapi masa depan yang sulit. Kekayaan bukanlah suatu hal yang kotor. Dharma anti kekayaan.
Dharma selalu mengingatkan semua orang untuk memahami arti sebenarnya dari kekayaan yang kita miliki. Kekayaan seharusnya digunakan secara baik dan benar, serta tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan kekayaan harus membawa kebahagiaan bagi pemiliknya, orang lain, atau bahkan semua makhluk dapat merasakan kebahagiaan dari kekayaan tersebut. Maka dari itu, kita harus selalu bekerja dan selalu berjuang. Semoga kebahagiaan dapat menghampiri kita semua bersama dan selama-lamanya. Sekian Dharma Disana dari saya, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.